Gimana Pak Asia? Cukup puas? Puas. Wah, tepuk tangan buat kepuasan Pak Asia. Halo, selamat malam kepada semua follower Instagram. Perkenalkan, saya David Saragi. Saya di Lightdex bersama CEO dari Lightdex, Mr. Andrew Suhalim. Selamat malam, bro. Selamat malam. Selamat datang. This is our first Ask Me Anything Ama di Lightdex di tahun 2022. Yes. Jadi ini kalau salam Lightdex begini nih ya. Siap. Artinya ini salam cuan. Salam cuan. Nah, perlu diketahui juga for you guys, if you having hard to understand about our language, ya, this is a dual language, which is bahasa and also English. Jadi bisa you can ask anything with us in comment, ya kan? So you can put your question in comment. We will try to answer it now. Itu bahasa Inggrisnya ya. Kembali lagi ke bahasa Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan boleh taruh di komen. Saya akan berusaha memberikan pertanyaan dan Bro Andrew di sini akan menjawab beberapa pertanyaan akan diajukan. Tapi, nah ada tapinya nih. Sebelum memulai, ada baiknya kita mendengar from Mr. Andrew himself. Jadi seperti judulnya, What's Next Will Be Happen, ya kan, in Lightdex Protocol in 2022, yang artinya nextnya apa nih, ya kedepannya apa dari Lightdex. Jadi saat ini kita hybrid istilahnya ya, jadi live berdua di salah satu hotel ya, di Park 5 di Jakarta Selatan bersama seluruh Lightdex Army. Boleh dong tepuk tangan nih biar kedengaran. Ya, kita ditonton oleh ribuan orang ya, selain yang di Instagram pastinya, bro, ya kan. Kalau di sini puluhan, ya kan, ya puluhan. Jadi kita mulai bersama dan juga kita berdua didengar secara langsung oleh teman-teman dari Lightdex Army. Selamat datang semua teman-teman. Boleh bersuara dong. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam buat yang di ujung sana yang paling ganteng tuh ya, luar biasa. Yang baju warna putih, bro. Ya, kita langsung saja seperti janji saya di depan. Kita akan mendengarkan what's next-nya dari Lightdex dari Mr. Andrew Suhalim. So we're going to hear talk about what's next will be happen on Lightdex in 2022. So please give a big applause dong buat Mr. Andrew. Ya, jadi pertama selamat tahun baru dulu untuk semua, especially for Lightdex Army. Kami sementara ini tahun ini sih berharap cukup banyak ya goal sama mimpi yang memang kita akan buat itu mungkin nanti secara detail kita akan cerita goal kita tahun 2022 ini mau larinya kemana. Produk yang kita bangun ini sementara ini tahapnya sudah sampai mana, ya kan? Sebenarnya achievement lebih ke arah mungkin alangkah baik kita mulai dari achievement dulu, bro ya. Yes. Jadi achievement dari quarter 4 itu kan kita sudah mulai sering melakukan AMA ya. Yes. Melakukan AMA, habis itu PR public relation kami sudah mulai berjalan. Di luar itu juga banyak sekali perkembangan dari sisi technical kami sudah bergerak juga, especially dari achievement 2021 kami mendapat support dari Wamendak, itu saya rasa cukup penting ya, especially kita mau berbisnis ini especially di negara NKRI, jadi kami membutuhkan support dari para pemangku kebijakan, itu bagi kami sangat penting. Kedua, hasil dari private sale kami bisa dibilang sangat fantastis. Sementara ini kami lagi dalam proses ICO ya, bro ya. Yes. Proses ICO sementara berjalan juga, ada dalam paralel juga kita ini lagi fokus itu untuk pas-pas kemarin tuh ada salah satu dari grup komunitas Lightdex Army juga bertanya
Dev, kira-kira untuk staking sama farming punya audit itu nanti dijalankan atau enggak ya. Jadi ada pertanyaan khusus buat itu. Memang dari awal kita udah fitur-fitur kami kan DEX itu kan sudah pastinya ada, swap itu udah pasti ada ya kan. Habis itu staking, farming nanti ongoing 2022 kami mau bergerak itu mulai bulan Februari NFT token kami. Di situ kami jalankan smart kontraknya, habis itu audit pun kita jalankan. Untuk menjawab ada salah satu komunitas yang bertanya sama saya tahun lalu sih, dia nanya, Dev, ini kira-kira dia punya staking sama farming punya smart contract kan, staking tuh ada 2, farming juga ada 2 smart contract, itu diaudit nggak sama Certik? Yes. Ya, jadi pertanyaannya itu udah pasti kami audit ya, dari total semua smart contract yang kita punya pasti kami audit dulu itu dari sisi Certik ya. Jadi di situ dari sisi kenyamanan sebagai arminya kita atau nggak para holders itu penting supaya mereka itu bisa tahu juga memang produk yang kami buat ini secara sahnya semua kita jalankan sesuai proses. Satu, kedua, especially for 2022 ya. Jadi kita ini target kita ini kami pecah dengan 4 quarter ya setahun. Jadi dari bulan 1 ke 3, 4 ke 6 dan selanjutnya. Jadi untuk quarter 1 ini memang banyak sekali fokus kita itu kita tumpahkan fokusnya kita dalam beberapa hal. Yang pertama itu banyak sekali input dari especially dari venture capital ya, sama dari investor private equity. Mereka mengharapkan untuk kami bisa membangun yang namanya kita sama-sama tahu ya, DEX itu kan punya user flow agak rumit ya, technically agak rumit ya. Jadi gimana caranya kami bisa mendeliver kepada para holder atau enggak even new holder later on untuk user journey di websitenya kami itu secara experience sama cara penggunaan utilitas itu kami sedang upgrade ya. Jadi within the timing maybe maksimal itu around 2 to 3 weeks time. Landing page, kita punya home page, kita punya user journey dari sisi kita punya DEX ya, nanti orang bisa masuk ke fitur swap, bisa masuk ke fitur farming dan staking, walaupun listingnya kami itu kan masih bulan 3 ya. Jadi yang kami harapkan 2021 quarter pertama itu secara produk yang namanya DEX itu udah full jadi barang ya. Jadi secara audit sama smart contract literally cuma sisa NFT token aja. Kalau yang staking sama farming sebenarnya smart contract udah jadi. Within 2 weeks time sebenarnya auditnya udah keluar. Mungkin awal Februari itu kami akan announce dia punya hasil dari audit ya kan. Di luar itu inisiatif pertama tadi kan kami finalkan, kami punya staking sama farming punya audit. Kedua, kami fokus untuk membangun satu user flow design dari sisi web journey-nya sendiri daripada user. Ketiga, of course yang paling penting juga kami harus membangun security dari sisi web security sendiri. Ya kita sama-sama tahu di sini kita pelajari juga sebenarnya apapun transaksi yang terjadi ya. Sebelum hash rate itu terjadi, itu tanggung jawabnya sebenarnya ada di webnya sendiri. Jadi memang kalau hash rate itu sudah terjadi, ya kan itu sama seperti suatu transaksi bingkisannya kita udah oper ke blockchain. Jadi itu menjadi tanggung jawab blockchain, gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita bisa memfokuskan dirinya kita untuk mulai pelan-pelan. Kami bisa berfokus untuk bangun security dari websitenya kami itu. Ketiga, and also yang keempat kita punya fokus quarter 1 ini. Adalah yang penting satu untuk membangun kita punya komunitas ya. Jadi lebih ke arah yang namanya LightDex Academy sama LightDex Community Army itu kita coba karyakan ya kan, gimana caranya ada beberapa provinsi atau enggak kota, especially yang beberapa ini sementara ada LightDex Community Leader yang actually datang ya kan. Wah, terima kasih dong. Bisa mampir ke sini untuk spend waktu sama kita, bisa ngobrol, tak kenal tak sayang ya, itu penting sekali, dan percaya dengan yang namanya LightDex punya development dan sebagainya ya. Jadi community building itu menjadi salah satu fokus kita quarter 1, especially juga yang terakhir yang kelima itu yang akan kami fokuskan itu lebih ke arah
kami pelan-pelan sementara ini udah lagi mau pitching ke investor kedua. Ya, jadi investor tersebut bisa datang dari lokal, bisa datang dari global. Sebenarnya dari kuartal 4 tahun 2021 itu kami sudah mulai ngobrol, total itu ada 4 investor ya. They're actually quite giant investor ya kan, 2 di global, 2 di lokal. Ada beberapa input yang mereka memang bilang sama saya itu alangkah baiknya ada fitur ini diperbaiki, websitenya bisa dipercantik karena memang kompleksitas dunia DEX itu cukup kompleks ya. Jadi fokus kita kuartal 1 cukup 5 itu, saya rasa itu sudah menjadi beberapa hal yang untuk persiapan kita punya listing ya. Yes. Jadi mungkin nanti kita akan diskusi listing lebih detail lagi. Habis itu kuartal 2 dan kuartal 3 itu since kita punya moto itu sebenarnya ada artinya ya, the bridge of metaverse wealth. Jadi di mana fokusnya kami di luar setelah kami membangun fitur-fitur dasarnya DEX ya, karena semua DEX fitur-fiturnya mirip-mirip lah ya. Ada swap staking dan sebagainya. Jadi ada juga investor tanya sama saya, ini sebenarnya yang membedakan kita ini sama DEX lain tuh apa? Jadi nanti as we go di sini mungkin kita bisa diskusi sebenarnya comparative advantage dan mimpi yang kita mau bawa live DEX ujungnya minimal 5 tahun ke depan itu posisi kita ada di mana itu penting. Mungkin kita sama-sama tahu di sini yang namanya metaverse itu everyone is talking about metaverse, yes. Right? So at one point itu saya melihat dari visi yang memang kita pelajari setiap hari, especially ada Bro David, ya kan banyak juga para community leader itu yang actually giving saran sama saya which product that you should actually focus on. Ada satu produk itu yang namanya MetaFi. Okay, jadi MetaFi tersebut itu kalau kita diskusikan seperti kayak metaverse ya. Metaverse itself itu kan seperti suatu dunia ruang digital lah ya. Tetapi di dalam metaverse tersebut itu kan sebenarnya banyak bidang ya. Ada bidang yang namanya bidang game, yes. Ada juga bidang e-commerce, ada juga bidang yang mungkin namanya F&B di dalam, yeah. Ada juga bidang fashion ya kan. Begitu juga yang namanya MetaFi. Jadi memang fokus kita 5 tahun ke depan tersebut itu kita tahu produk yang kami bangun itu sesuai dengan nama motonya kami, the bridge of metaverse wealth. Jadi fokus kami itu sampai 2023 bulan 6 itu semua keringat sama innovation yang kita buat itu untuk bisa membangun bridge banyak mungkin ya. Jadi yes. Sebenarnya kalau dari timelinenya kita harapan mimpi yang kami berikan itu setiap semester tuh minimal kami bisa buat 2 blockchain baru. Yang paling dekat sebenarnya bulan 6 itu harapan kami itu kami bisa berhasil membangun satu sih udah pasti jadi ya, either dia kalau nggak Avax Solana ya, blockchain Solana. Kalau bisa dua-duanya ya puji Tuhan, berarti di sini memang perkembangan cukup cepat ya. Yes. Habis itu kuartal 3 kami tambah 2, habis itu kuartal 4 kami tambah 2, sampai dengan kuartal 2 2023 harapan kami total sudah 11 blockchain untuk kita bisa melakukan suatu bridge ya. Yes. Jadi, wah, boleh bro. It's multiple blockchain ya bro. Jadi banyak sekali pengertian, kadang-kadang there's a lot of investor and VC keep asking me about kenapa kamu buat produk kok segitu banyak ya. Sedangkan ada juga banyak DEX di luar yang memang fokusnya mereka cuman mungkin di swapnya atau nggak mereka fokus khusus di lending sama borrowing ya. Again, since dari awal kita sudah bilang itu yang kita mau bangun adalah bridge ya, dimana kita mengerti dan saya melihat memang visi 5 tahun ke depan itu di dalam dunia metaverse tersebut itu dibutuhkan sangat ya, itu bisa bilang sangat dengan adanya mungkin kita dengar news berita H&M udah mulai membuka di metaverse ya, ya habis itu Samsung udah mulai buka di Samsung, metaverse ya. and many more. Jadi at one point of time itu banyak sekali brand-brand yang biasa mereka menyajikan produknya mereka itu di dalam dunia aplikasi
yaitu sama dengan 2 dimensi ya. Jadi at one point of time itu pelan-pelan produk-produk digital yang memang mereka biasa melakukan suatu penjualan dalam digital tersebut itu akan berada di dunia metaverse. Nah, pada saat metaverse itu jadi, saya sih ngomong nggak terlalu jauh, mungkin feeling around 3 to 5 years ya. 3 to 5 years itu akan mulai banyak toko bermunculan di dunia metaverse yang sebenarnya itu adalah dunia orang yang bergerak dunia aplikasi yang sekarang pindah ke dalam sana untuk mendapatkan suatu experience 3 dimensi. Jadi dan sudah pastinya setiap toko yang memiliki they actually have a space in the metaverse, itu sudah pastinya mereka itu harus melakukan suatu transaksi dengan menggunakan token atau enggak koin ya. Baru di situ ada artinya yang namanya utilitas token itu gunanya apa ya kan, karena sampai sekarang pun kita kayak contohnya whatever tokens that we buy right now ya ujung-ujung kita masih berharap dari sisi mimpi yang dijual sama sudah pastinya kita berharap utilitas itu bisa dipakai dalam suatu saat. Jadi tujuan kami buat apa yang namanya multiple blockchain dari sisi multi and cross blockchain tersebut itu untuk sebenarnya mempersiapkan jangka waktu 3 tahun ke depan di mana toko itu sudah ada di dalam dan orang bisa melakukan suatu transaksi pembelian suatu utilitas akan token tersebut. Gak mungkin di sana orang itu koleksi token semua toko masing-masing, itu udah gak mungkin, impossible ya, karena fluktuatif akan satu token itu kan masing-masing memiliki fluktuasinya masing-masing, sedangkan kita berharap untuk bisa adanya suatu token itu dalam walletnya kita itu yang stable ya. With the definition of stable ya sudah pasti kan kayak contohnya USD ada, USDT ada, habis itu USDC juga udah ada sekarang ya kan, atau enggak mungkin at 3 years time kan dominan masih BTC ya, around maybe 40%. Ethereum comes second. Sebenarnya kalau misalnya suatu aset komoditas kripto itu dia makin mature itu stabilitas akan fluktuatif harga tersebut itu dia akan semakin kecil ya. Jadi ujung-ujung saya melihat tuh suatu saat nanti orang pada saat di dunia metaverse itu mereka itu hanya biasa most likely bawa 2-3 koin yang mereka ada dalam wallet, lalu mereka mau melakukan suatu transaksi, mereka tukar uang dulu ya. Tukar uang disesuaikan dengan toko itu menerima mata uang tokennya apa ya. Jadi justru memang yang kami persiapkan kalau ditanya dulu emang kamu butuh buat bridge segitu banyak ya kan, habis itu kadang-kadang saya juga ditanya why do you have to build a lot of features inside DEX. Masalahnya satu, DEX itu kan memang fondasi fiturnya ya harus ada swap ya, harus ada staking, harus ada farming ya kan, itu udah default ya, itu udah default. Itu kan sama seperti kalau kita melakukan suatu konvensional finansial, itu kan kita ke satu retail perbankan, nggak mungkin kita datang ke satu perbankan itu kan bisa bilang di situ nggak ada deposito, kan nggak mungkin, memang itu menjadi produk dasar. Cuman tergantung mereka itu mau fokus di financial game yang mana seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa kita ini fokus di bridge, karena memang kita mau mempersiapkan suatu ekosistem dalam dunia metaverse. Mungkin kalau ditanya, oh nanti kita punya metaverse sendiri atau enggak, ya kita belum lihat sampai ke sana. Tapi apakah kita akan di metaverse, itu sudah pasti harus ya, karena tempat untuk orang bisa melakukan suatu transaksi dan mereka menukar mata uang tersebut, satu-satunya cara adalah dari bridge. Jadi dari situ baru mereka bisa melakukan suatu transaksi ke toko A, ke toko B, ke toko C, lalu mereka bisa balikin ke mata uangnya mereka yang memang mereka mau pegang di walletnya mereka. Jadi sebenarnya pipeline kita sampai 18 bulan ini bisa dibilang kita sih udah bagus sih, udah fix ya. Memang goalnya kami itu, visi kami lihat 3-5 tahun itu it's just a matter of time. Yang namanya metaverse tersebut detik dia nyala, yang namanya tempat untuk nge-bridge dalam metaverse ya, we will call the retail shop ya. Jadi ini seakan-akan kayak Lightdex itu membuka retail shop di dalam dunia metaverse untuk bisa melakukan pertukaran blockchain ya, dari sisi cross sama multi, kira-kira ke sana. Jadi kira-kira tahun ini goalnya ke sana. Q1 tadi saya udah bahas sedikit, Q2, Q3 dan Q4 of course kami akan mengembangkan bridge-nya kami lebih panjang lagi. Sembari berjalan, harapan kami di quarter 1 kami bisa ada mendapatkan satu investor baru yang memang bisa mengerti visi misi mimpinya kami itu dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Itu kebutuhan yang namanya bridge di dunia metaverse itu sangat dibutuhkan.
Kira-kira begitu. Thank you banget nih Bro Andrew. Boleh beri aplaus dulu dong kan. Udah ada sekitar 32 juta member nih yang gabung di sini ya. Oh 32 nih ya, depannya doang 32 bro. But it's okay ya kan. Karena ini adalah live, jadi nanti akan ada placementnya juga di IG, jadi bisa dilihat, diulang dan sebagainya. Dan mungkin baru bagi yang baru gabung ya, kita saat ini hybrid nih. Hybrid ini live bersama ya di Park 5 Hotel di daerah Jakarta Selatan bersama dengan teman-teman dari Lightdex Community Army yang dari seluruh Indonesia nih kurang lebih ya. Jadi boleh bertanya, tapi sebelum ada pertanyaan nih bro, udah banyak nih pertanyaan nih, luar biasa nih ya. Ada yang bertanya, ada yang kasih semangat, to the moon ya kan. Waduh, luar biasa nih to the moon ya. Istilahnya kalau di kripto tuh meroket dan langsung cuan ya. Tapi seperti yang tadi Bro Andrew jelaskan bahwa ini kita mau mempersiapkan secara matang dan it takes time progress ya kan. Jadi jangan khawatir ya, di mana-mana kalau sebuah high rise building apartemen dibangun, bangun pondasinya lama, ya kan? Bener gak? Ya kan? Bangun pondasinya, cakarnya itu lama. Pada saat cuma naikinnya masih sebentar, ya kan? Nah itu yang kita ingin lakukan di Lightdex Protocol. Jadi we have to prepare, mempersiapkan apa-apa yang akan menjadi ujungnya tadi tuh, udah jelas tuh. Jadi kan kita juga bangun Lightdex ini ada ujungnya, becoming the bridge to metaverse world. Jadi kalau bagi yang kurang paham langsung aja cek website kita ya. Nanti akan ada pertanyaan yang kita jawab dari komen Instagram. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa nih teman-teman dari Lightdex Community Army ini. Udah ada pertanyaan belum nih? Ya kan? Kayaknya udah siap-siap catatan nih ya. Boleh mas, perkenalan dulu mas. Ya, selamat malam. Saya Jacqueline dari Lightdex Army dari Denpasar. Wah, dari Denpasar? Ya. Oh iya, oke beli. Selama ini kalau jika saya perhatikan untuk penjualan program private sale dan ICO kan juga lumayan kencang juga. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman sebenarnya, dan pertanyaan di grup yang cukup mengganggu bagi saya. Jadi saya jawab itu dengan pemahaman yang saya punya. Yeah. Nah, tinggal di sini saya datang tuh pengen menyamakan persepsi apakah benar. Iya, boleh silakan. Nah, apabila program ICO itu nanti terjual semuanya, kan berarti rencana sirkulasi yang diproyekkan 150 juta token itu kan sudah tercapai. Iya. Dari penjualan 150 juta token tersebut kan yang divesting sekitar 80 juta token yang di program private wealth. Iya. Betul kan? Nah, berarti ada alokasi yang non-lock itu sekitar 70 juta token. Ya. Jika kita asumsikan aja 50% dari 75 juta token, berarti kan sekitar 35 juta token yang bisa dilepas sama mereka-mereka yang short trading kan. Ya. Jika dikalikan dengan dana atau harga saat listing yang 0,35 dikali 35 juta token, kalau saya hitung itu kan berarti sekitar 12 juta dolar. Iya. Sedangkan market cap saat listing berarti kan total sirkulasi token ya sekitar 150 juta token dikalikan harga saat listing berarti sekitar 50 juta dolar itu market cap-nya Lightdex saat listing. Understood. Yes. Nah, pertanyaan saya yang saya tanyakan itu apakah benar nanti Lightdex itu akan meng-add liquidity provider itu senilai 177 triliun, senilai 12 juta dolar lagi untuk menjaga kestabilan harga saat listing tadi. Nah. Wah ini langsung to the point ya, tokenomics. Ini bicara tokenomics nih ya. Nah, jadi langsung saja kita. Jadi ini takutnya ada yang belum dengar nih ya. Jadi saya mengulangi nih ya. Jadi dari Lightdex Community Denpasar ya, dengan beli siapa tadi? Jacqueline. Ya, beli Jacqueline ini bertanya nih ya.
dari mulai private sale ya kan, which is sukses, sekarang ICO, terus tokenominya sendiri, nanti pada saat nanti liquidity LP pada saat listing dan sebagainya. Nah itu gimana ya? Pertanyaannya bagaimana itu nilai segitu kan, market cap-nya apakah benar dan tidak? Nah langsung aja kita tanya ya number one Lightex-nya. Mr. Andrew boleh, bro silakan. Yang pasti sudah confirm total kan kita punya 150 juta itu dipecah 3 tahap ya. Tahap pertama itu 45 juta itu well khusus. Tahap kedua itu 35 dan 10 itu 10 retail kemarin kan yang khusus buat private sale. Habis itu 35 the second well. Habis itu yang sementara itu dari 60, berarti sementara ICO ini ada leftover 60 juta token ya. Literally yang sementara sudah terjadi itu dari 50 dari 60 itu udah dikunci sama market maker. Sudah dikunci. Jadi cakep kan? Yang pasti di situ ada komitmen memang yang kita ini kerja sama mereka. Dari awal kami sudah diskusikan juga harga listing kami nggak jauh-jauh dari 0,35 sampai maksimal 0,375. Market making yang memang kita jalankan ini memang ada pro kontranya ya, ada pro kontranya. Ditanya kenapa kamu nggak coba listing sekaligus $10 deh, ya kan? Habis itu ada juga yang bilang kenapa nggak sekalian 30x begitu kan ya. Saya dengan equilibrium supply sama demand yang udah kita lihat ini, sementara yang divested itu total sementara ini sudah 85 juta token tuh udah vested, udah kunci. Ditambah 50 khusus buat market making, nah itu semua token itu tidak akan bergerak sampai bulan Juli. Ya, jadi especially kalau market making sih komitmen kami sih 1 tahun. Ya, jadi memang ada funds khusus. Kalau ditanya kamu 35 nanti bisa berapa X segala macam. Saya sih lebih ke arah alangkah baiknya kita melihat produk yang kita bangun ini harganya pelan-pelan naik, staging sesuai dengan produk yang memang kita buat ya. Jadi saya nggak mungkin bisa bilang oh yaudah deh nanti kita listing hitungan 3 bulan kita buat 20x yuk gitu kan ya. Walaupun bisa ya, kalau bisa. Tetapi ya, karena memang kita ini membangun, kita ini bukan cuma bangun token soalnya, kita ini bangun ekosistem yang memang kita mempersiapkan suatu MetaFi system untuk kita melihat dalam jangka waktu 5 tahun tersebut produk kita itu pasti dipakai. Ya, jadi ini sama seperti kalau kita ngomong kalau di dunia konvensional itu kan ya mau nggak mau harus ada bug, mau nggak mau kan harus ada falas. Ya. Mau nggak mau kan jadi yang kita fokus itu adalah utilitas yang kita tahu ini udah ketahuan itu bridge itu menjadi kunci inti dari sisi dunia metaverse. Jadi kami lebih berharap dari 0,35 sudah pastinya ada growing rate, dia angkanya naik. Kalau jawaban dari beli Jacqueline juga tadi 50 dari 60 tersebut sudah dikunci sama market maker yang memang kita sudah ngobrol juga lebih mengarahkan kira-kira mimpinya kita dalam 1 tahun ini pricing growingnya seperti apa ya, bukan berarti produk mengikuti pricing, tetapi pricing mengikuti produk ya. Jadi kalau kami bisa melihat produk yang kami buat ini memang antusias secara pasar bisa menerima dan mengerti mimpi sama visinya kami yang akan terjadi 3-5 tahun, otomatis dia naik sendiri. Jadi nggak usah terlalu khawatir atau bagaimana ya kan, kami literally tahu yang berapa token yang ada di pasar pada saat listing di bulan 3 ya nanti. Iya. Total token yang nanti ada di listing dan bisa dilepas oleh para holder itu di bulan 3 ada berapa banyak jumlahnya, kami tahu detail di situ. Jadi pump and dump di situ, possibility pump and dump yang terjadi kami sudah bisa melihat juga ya kan, berapa budget yang dibutuhkan untuk market making itu bisa menjaga suatu harga jangan sampai ya harapan kami jangan sampai di bawah harga ICO lah ya. Yeah. Itu paling penting di situ ya. Mungkin kalau orang menjaga di situ ya. Iya, orang kalau sudah mulai mengikuti dari sisi private sale ya, they're getting prices far beyond lower gitu kan. Jadi there will be hoping increasing price juga kan. Udah pasti. Yeah. Sebenarnya kalau harga udah 0,35 it's already 5x, you know.
Jadi kemungkinan price pump and dump yang akan terjadi karena kami sudah melihat berapa banyak token yang terjadi cuma disirkulasi oleh para holder yang usernya langsung itu tersebut, memang sudah kami hitungkan, dari situ baru market making masuk ke dalam situ. Jadi secara total yang sudah dikunci itu dengan minimal angka itu di tangan udah 120 juta token. Jadi kami nggak membiarkan token tersebut bisa tiba-tiba makanya mungkin ada beberapa komunitas especially bertanya, Pak emang kita nggak bisa nih yang well tapi bulan 3 kami langsung mau jual gitu kan ya. Saya bilang bukan saya nggak mau ya, cuman nanti akhirnya kita punya chart jadinya ya begitu sama-sama yang lain. Jadi saya lebih prefer mungkin alangkah baiknya kita bangun, kita punya komunitas secara organik dan orang pelan-pelan bisa switching mungkin yang biasanya melakukan suatu transaksi since kita kan cuma BSC ya, nanti bulan 6 kita mulai ada di beberapa blockchain lain. Jadi yang biasa melakukan di Baniswap lah atau nggak Shiba Swap atau nggak Pancake Swap atau nggak Uniswap ya sekali-sekali pindah produk lokal dimana coba taste kita punya produk seperti apa ya kan. Sebenarnya sementara ini kan produk kami dalam testnetnya sudah ada ya, cuman tinggal mainnetnya aja kita hidupin pada saat listing tersebut pada bulan 3 itu terjadi. Jadi kalau menjawab Bro Jacqueline punya pertanyaan tadi, sebenarnya majority hampir di atas 72% token sudah kita kunci sih. Jadi pump and dump itu kemungkinan terjadinya sangat kecil ya kan. Yang harapan kami juga jangan sampai kalau memang tiba-tiba benar-benar terjadinya dump ya jangan sampai di bawah harga ICO lah ya. Jadi sisanya memang psikologi di situ yang kami melihat pasar punya pergerakan itu bagaimana caranya para holders itu actually hodl ya, mereka berubah dari holders jadi hodl karena mereka melihat oh ini ternyata memang ada perkembangan penambahan bridge dan sebagainya ini itu untuk menambahkan ekosistem MetaFi tersebut, kira-kira begitu. Wow, gimana beli Jacqueline? Cukup puas? Cukup puas. Waduh, terima kasih. Oh, ada pertanyaan berikutnya Pak ya? Waduh, siap. Boleh Pak? Nanti pas listing start market cap-nya berapa dan berapa LP yang akan diisi? Waduh, ini langsung to the point ya. Saya coba bicarakan di sini Pak ya, diperjelas ya. Maksudnya itu tadi udah dijawab juga ya? Tapi Ya. diperjelas lagi. Oh, diperjelas lagi ya. Oke. Angkanya kan tidak disebutkan. Iya, iya. Nanti ini ada pertanyaan nih dari Pak siapa? Asia. Pak Asyang dari Palembang. Wong kita galo ya. Jadi ada pertanyaan begini nih, sobat Lightdex ya. We call it our Lightdex follower is Lightdex friends ya, sobat Lightdex in bahasa. Jadi Lightdex friends in English. There's a question here from our community leader. What will be happen when listing? Can you explain about the market, the money market itself ya? How come? Jadi Mr. Andrew, yes, can you answer it? Mungkin kalau tadi saya ulang pertanyaannya Ko Asyang, nanti market cap-nya berapa? Yeah. Ya. Yang satu lagi tadi apa Ko Asyang? LP yang akan LP. Jadi sesuai seperti tadi apa yang sebenarnya tadi ada Mas Jacqueline tanya ya kan, karena kami tahu di pasar itu kan ada berapa sementara token. Jadi total likuiditas yang kami sudah hitung kemungkinan akan terjadinya dumping ya, bisa dibilang komitmen kami seperti di tokenomics sebenarnya kami bangun total 10% dari berapa yang kami dapat itu ada di pool dalam DEX. Harapan kami juga alangkah baiknya kalau misalnya memang kita dalam posisi in touch ya. Jadi harga sih 0,35 sampai 0,375 dikali total jumlah token yang minimal 120 juta udah nggak mungkin dilepas, kekunci di situ. Jadi leftover with the maximal only 30 million tokens. Jadi secara komitmen kami dalam tokenomics 10% dari 30 juta kami masukkan ke dalam LP yang ada di dalam DEX. Jadi itu nomor satu. Kedua, alangkah baiknya kami bisa kerjasama sama beberapa checks yang sementara kami come into discussion nanti di bulan 2, sebenarnya di bulan 2 sampai di bulan 2 sampai bulan 3 itu kami ada launching ICO launchpad di minimal 2 sampai 3 DEX lainnya. Baru listing itu nanti terjadinya bulan Desember. Maret. Bulan Maret itu goal kami tanggal 12 terjadinya listing kami berharap itu tadi harganya, kalau tadi harga di situ, tapi total 5 checks itu mungkin
Kalau saya kasih teaser sedikit, sudah pastinya yang kami akan maju attack itu udah pasti Probit, ya, Huobi, Hotbit, ya kan, Bilaxi. Kalau kami bisa chase sebenarnya 5 checks ya, terjadinya pump and dump di dalam poolnya itu akan lebih ringan. Jadi alangkah baiknya kami bisa membuka akses kepada beberapa checks lainnya itu untuk misalnya transaksi tersebut bisa terjadi di dalam checks insert di dalam poolnya kita. Jadi kalau dalam pool kami siapkan dana yang memang kita terkumpul kemarin, 10% kami siapkan di situ sebagai retail punya. Habis itu sisanya secara market cap ya tinggal dikali, kalau 0,35 kami di-set dikali 150 juta, jatuhnya angkanya tadi tuh 50 juta dolar, kira-kira angkanya di situ, ya kan. Kalau memang dia punya market making, sebenarnya ada target market making kita dalam waktu 1 tahun, angkanya berapa, mungkin di situ mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih ke arah offline ya, Mas Yang ya. Jadi tinggal melihat kita punya performance pada saat listing. Sebenarnya kalau di angka 0,35, 0,375 dari private sale itu udah 5x. Kalau dari kacamata ICO sebenarnya udah 2x, dengan harapan kami ya kalau misalnya terjadi listing di angka 0,35 ya kan, kalau kita dari 0,175 udah 2x, paling buangnya setengah. Ya hitungannya kan kira-kira begitu. Jadi minimal balik modal dulu kan, sisanya udah pasti mereka hodl lebih ke arah berharap untuk angkanya otomatis harus naik dulu baru mereka bisa jual. Jadi mindset yang kita pikirkan kami duduk itu memang dalam timnya kami ini, especially ada salah satu senior saya dari dalam Lightex tersebut ini memang awalnya itu adalah community leader dari sisi para token. Jadi psikologi dari kacamata user dan holder itu memang kami hatamkan nomor 1 di luar apa yang kami harus lakukan. Jadi again kalau menjawab Pak Asyam punya jawaban ya, kalau secara market cap udah pasti harga 0,35 or 0,375 dikali total koin yang ada. Kalau secara full tadi kami berikan secara ekonomik ya 10% dari total yang dana kami serap untuk dari retail. Kira-kira begitu. Gimana Pak Asyang, cukup puas? Puas. Wah, tepuk tangan buat kepuasan Pak Asyang. Ya, jadi ini pertanyaan tadi yang dari sisi teman-teman yang ada di sini ya. Saya akan memberikan pertanyaan yang dari jawaban atas pertanyaan yang ada di komen nih bro, ya kan? Ini kebanyakan nggak bertanya nih, cuma wah hebat ya kan, kapan listing ya kan? Terus udah gitu dipercepat dong ya kan, Lightex to the moon ya kan? Bisa dipercepat nggak? Ya jangan cepat-cepat. Tadi kan kalau ngikutin dari awal slowly but sure ya kan, betul kan? Nah kita mempersiapkan protokol ini, DEX ini juga benar-benar ingin ekosistemnya berjalan dengan ada komunitasnya. Ya, jadi istilahnya kita mau mau to the moon bareng-bareng ya, bener ya, kan? Ya, siapa yang setuju to the moon bareng-bareng? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Tepuk tangan dong, ya kan? Target X8 itu. Betul. Ini ada yang minta baju saya, baju bagi dong. Waduh, nanti jadi taplak meja lagi besar begini kan? Terus oke, ini ada pertanyaan nih bro. Pertanyaannya seperti ini nih, sebentar. Tadi udah ada tuh muncul tuh. Oh ini dia. Agar aset pengguna aman, ini dari Farcan Fabian ya. Agar aset pengguna aman, apakah Lightex menyediakan fitur swap yang terdesentralisasi? Karena kebanyakan di pasar kripto Indonesia masih sentralisasi. Nah, silakan bro. It's a very fun question ya. Sebenarnya memang kita udah klaim diri kita dari awal, kita ini kan Lightex ya. Yeah, so it's a DEX. Jadi DEX itu singkatan dari Decentralized Exchange. Jadi kalau ditulis memang betul yang sementara ini pasar yang ada di Indonesia mereka banyak sekali fokus ke pasar sentralisasi. Token yang bisa dibeli kan sementara kalau nggak salah baru 200 lebih ya untuk pasar Indonesia. Jadi sebenarnya yang memang kita bangun dari dasar ini memberikan opsi kepada para holders di Indonesia ini untuk bisa mengadop atau enggak mereka bisa melakukan satu investasi akan aset komoditas kripto tersebut di luar pasar yang sudah ada di sentralisasi tersebut. Jadi again ya produk yang kita bangun kan decentralized. Jadi sebenarnya apapun token yang muncul dalam BSC scan atau enggak nanti kalau kita udah ada
udah ada Ethereum blockchain, kita bisa lihat di Ethereum Scan juga ada. Jadi token apapun sebenarnya bisa dibeli ya di dalam DEX-nya kami, ya kan. Memang itu konsep blockchain permissionless, itu seperti itu, tinggal di enable ya siapa aja bisa beli itu token. Jadi fokusnya kita mungkin untuk menjawab simpelnya ya, kita punya fokus di decentralized exchange dan bukan decentralized exchange ya. Yes. Kira-kira begitu. Jadi we proudly announce juga bahwa we are the first, ya kan, the first and the pioneer of decentralized exchange in Indonesia. Yang arti bahasa Indonesianya, LightDEX Protocol tuh perdana dan di awal paling nomor 1 untuk decentralized exchange in Indonesia. Boleh tepuk tangan dong, ya kan? Belum ada, ya kan, belum ada ya. Monggo kalau udah ada ya silakan bangun ya, lama bangun DEX tuh ya bro. Ya silakan ya kan. Jadi sebagai pionir juga, perdana juga. Jadi makanya kita butuh yang mantep, pondasi yang mantep ya kan. Udah jadi perdana cepet-cepet, cepet juga rubuhnya kan. Oleh karena itu pondasinya harus benar-benar kuat. Ya kan, dengan komunitas, dengan tokonomi yang jelas, terus dengan project yang jelas, kemudian bisa dilihat dari roadmapnya juga. Ini kan memang lama-lama dan panjang-panjang, memang prepare-nya juga memang segitu gitu kan. Kayak contohnya yang Certik aja kan, it takes time gitu kan, bolak-balik berapa kali ya kan, wah akhirnya di approve ya kan. Bayangin kan, Certik ini kan benar-benar sudah mendapatkan memang number 1 security in blockchain development ya. Jadi istilahnya kalau bicara manajemen tuh udah ISO 200.000 berapa tuh gitu ya. Ya jadi udah standarnya dari sisi blockchain. Nah, itu pertanyaan yang kita jawab dari komen. Nah, ini ada juga ada pertanyaan begini, will LightDEX have its own blockchain? Dari Henry Wijaya .he. Waduh. Sebenarnya secara pipeline sih gini, bergerak di satu bidang kripto itu kan kita harus tahu ini fokus kita mau di mana. Jadi jangan sampai kita memang kue itu banyak ya, bisa dimakan ya. Kamu mau main di mana kan? Kamu mau main fokus apa? Kamu mau buat fokus NFT bisa. Kamu mau fokus di dunia gamification dari sisi metaverse bisa juga, buat game bisa juga, atau enggak meme token bisa, fan token juga bisa, atau enggak orang kalau mau buat checks juga bisa, orang buat DEX juga bisa. Jadi kita state dari awal, kalau sebenarnya ditanya bisa buat ya bisa, ya kan. Cuman kalau ditanya nanti kita mau buat atau enggak, lebih ke arah begitu. Kalau memang saya mau pergi perang, saya udah tahu kemampuan saya, pelurunya segini, mendingan saya perangnya satu dulu aja dah. Ya, jadi kita fokus, we focus on what our dream is. Kami mengetahui dalam metaverse tersebut at one point pasti, aduh, kalau bukan kita yang jalanin, pasti nanti ada yang jalanin gitu loh. Jadi saya melihat bridge itu adalah menjadi kunci salah satu perputaran aset komoditas kripto dalam dunia metaverse itu menjadi pegangan paling besar di situ, dan transaksi yang terjadi di dalam dunia metaverse akan bridge. Wah, dalam 10 tahun sih saya nggak kebayang besarnya. Itu besar banget udah pasti, karena ya sama aja kita kayak di sini, kita mau beli barang apapun ya kita butuh suatu nilai tukar yang untuk bisa dilakukan suatu transaksi dalam hidup kita sendiri. Jadi bridge itu menjadi game yang memang saya fokus di situ, ya kan. Saya tahu secara omset, secara revenue, ya kan. Mungkin kalau kita ngomong margin, bridge fee nggak terlalu besar lah ya. Tetapi saya bisa tahu total transaksi yang akan terjadinya dengan peningkatan apa yang sudah terjadi di dunia kripto di Indonesia. Dari trader kita cuma 1,5 juta naik sampai 9,6 juta akhir tahun itu, it's not spot, itu besar banget. Jadi especially tahun 2022, 2023 itu pasti akan tambah. Jadi dari segitu banyaknya kategori akan kripto yang kamu mau mainkan itu, yang mungkin nextnya kalau misalnya tiba-tiba ada teman-teman yang mau buat tiba-tiba mau buat blockchain gitu kan ya. We can talk, ya kan, we can help you and support you. Tetapi kalau ditanya jati diri saya ada di mana, LightDEX ini kita di bridge. Kita tahu game kita ada di bridge, kita consistently
tetap stand ground bridge itu adalah menjadi kuncian pintu masuk dan keluar akan suatu aset komoditas dalam metaverse. Nggak ada tempat lain. Jadi kita mengetahui fokus kita cukup perang di satu battle, ya kan, dan kita make sure battle tersebut yang memang kita menjadi nomor satu. Iya. Kira begitu. Wah, luar biasa nih, langsung to the point ya. Jadi udah jelas ya, bukannya nggak mau ya, fokus dulu ya kan. Atau kecuali kayaknya mau modalin blockchain nggak apa-apa sih ini. So anyway, ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana ya dari Arif.p29 ya? Bagaimana strategi Lightdex protokol menghadapi tantangan pasar kripto, mengingat sudah banyak project decentralized exchange dan tidak sedikit yang gulung tikar, tanda tanya. Dan apa yang membedakan dari Lightdex protokol? Ini banyak sekali investor actually asking the same question to me. Sebenarnya kalau ditanya yang membedakan, kadang-kadang cerita tentang nanti kita punya bridge banyak, ya kan? Nanti kita punya swap ini segala macam, Celtic udah kami bayar sebelum mulai. Ya sebenarnya itu pun udah achievement super ya. Jadi sebelum mulai listing atau mulai apapun, ya barangnya udah jadi gitu kan. Jadi satu itu sebenarnya plus point. Kedua, kalau konsep sama mimpi yang saya jual dalam jangka waktu 5 tahun itu bisa kalau membayangkan mungkin di sini di Indonesia ini paling simple mungkin kalau kita lihat, saya nggak bisa sebut brand ya mungkin karena itu kan nggak etis, tapi di tengah jalan itu selalu ada yang namanya toko sama mart ya, whatever it is ya kan. Jadi mimpi yang saya lihat dan sudah pasti kejadian dalam metaverse kejadian itu, setiap blok itu yang membedakan kita punya konsep retail di dalam metaverse yang bisa orang melakukan utilitas transaksi tersebut dan kami tahu cara buatnya. Jadi bukan cuma sekedar nanti saya buat bridge karena kita multi bridge bisa crossing bridge semua nanti gas fee-nya gratis atau benar. Kita lihat memang dalam line dunia kripto dan dunia DEX tersebut, kalau mungkin masnya melihat atau teman-teman di sini tahu, di sini setiap tikungan itu ada yang namanya satu toko mart apa gitu kan ya. Kita sih nggak butuh space besar dalam metaverse, kita cuma butuh mungkin 1x1 kali. Di dalam saya taruh NPC, non-person character. Di situ orang bisa melakukan suatu transaksi untuk menukar mata uangnya mereka. Itu adalah mimpi konsep dari yang namanya kripto berubah menjadi retail ya. Kami mengerti gimana caranya mengubah suatu konversi dunia kripto tersebut menjadi dunia retail ya. Jadi bukan cuma karena kami ngomong dan kami jual mimpi, tapi faktanya memang bidang tersebut dalam dunia metaverse itu dibutuhkan. Jadi kalau ditanya ya banyak yang gulung tikar, saya yakin there's a lot of challenge yang harus dilakukan ke sana. Cuman since kita ini racing fund bukan cuma dari token ya, memang token tersebut diciptakan untuk kita bisa mendapatkan suatu funds yang memang kita jalankan untuk benefit protokol itu. Tapi di luar itu kami memang fokus untuk mencari visi atau nggak investor PE juga segala macam untuk mengembangkan secara entitas. Tetapi secara protokolnya sendiri memang protokol tersebut harus jalan, makanya kenapa ada token. Jadi kami ini bukan buat token lalu buat ya. Karena kami punya DEX, token itu dibutuhkan. Jadi itu dua mindset yang berbeda, di mana kami bukan jual token, yang kami butuhkan adalah token tersebut itu bisa dipakai di DEX kami yang sudah jadi ya. Jadi kayak fitur-fitur kalau misalnya nanti pada saat kami listing, fitur-fitur staking farming otomatis jalan, kita tinggal buat, misalnya paling simple ya, saya buat LDX USDT aja di situ udah jadi produk, saya bisa buat gitu loh. Jadi kalau ditanya gulung tikar atau enggak nanti kemungkinan ke depan competitiveness-nya bagaimana segala macam, it all depends. Nomor satu, community kita percaya nggak sama kita, itu nomor satu. Jadi mimpi yang saya bawa ini sampai 5 tahun ke depan kita punya toko 1x1 di dalam metaverse. Satu metaverse tersebut misalnya saya nggak sebut nama ya, yang lagi rame apa, satu metaverse saya bisa setiap tikungan ada Lightdex Station, namanya di situ Lightdex Station ya kan, atau nggak Bridge Station powered by Lightdex. Dan di situ orang bisa melakukan suatu transaksi. Nah itu mimpi yang saya jual kepada investor ya, karena faktanya nanti itu pasti ada, kalau nggak ada kita pasti ada orang lain ya. Jadi kita membedakan dirinya kita karena kita mengerti dunia finansial yang memang saya udah hadapin selama 12 tahun terakhir ini. Kejadian yang terjadi di dunia konvensional itu pasti akan terulang dunia metaverse.
cuman permasalahan waktu aja. Yes. Kapan orang bisa mengkonvert dunia digital aplikasi berubah jadi metaverse itu yang makan waktu. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau secara konsep soal-soal kita dua, kita punya token, punya funding sendiri, kita punya token dari investor kita sendiri. Jadi konsep gulung tikar sih dalam mindset kita nggak ada, budget yang kita atur, sementara yang kita confirm sampai 18 bulan ke depan lapas kita sudah jadi. Ya. Di luar itu kami juga bukan investasi baru mulai buat, ya kan. Jadi yang ada 1 tahun ini kalau bisa kita udah tambah minimal ya, seminimal 1-2 blockchain tambahan, itu bagi kami sudah prestasi, ya kan. Tapi kalau secara ideal ada PI atau enggak visi yang memang bisa melihat satu visi yang sama kami juga, di mana dalam jangka waktu 3 tahun itu metaverse itu menjadi tempat bertransaksi atau enggak bersosialisasi akan satu dunia, ya. Bukan cuma di Indonesia ya doang atau enggak certain countries. Mau nggak mau ujung-ujung mereka kalau tidak melakukan investasi sama kami, pasti mereka harus melakukan suatu investasi akan bidang retail dari Bridge ini di tempat lain. Jadi selama nanti para PI sama VC bisa percaya apa yang mimpi yang kita bisa buat ini, kami memiliki toko retail dalam metaverse, saya nggak kebayang itu ya, total transaksi akan terjadi dalam suatu blockchain Bridge itu mungkin it takes time to understand. It took me nearly 1 year to actually understand sebenarnya ekosistem dunia DEX ini yang akan paling liquid ada di mana, ya kan. Saya believe on Bridge so much, ya kan. Nanti baru di luar Bridge baru kita mulai bahas TVL kita bagaimana, konsep staking kita bagaimana. Tetapi yang paling penting utilitasnya kami dipakai dulu Bridge, seperti itu. Jadi the Bridge of Metaverse Wealth bagi saya itu adalah moto yang memang kita pegang teguh, ya kan. Kami nggak berubah, fokus kami cuma satu, ya. Mau nanti orang kadang-kadang Pak swapnya opsi liquidity-nya tambahin dong, ya kan, bisa begitu kan. Saya harus taruh likuiditas untuk supaya orang bisa nge-swap. Atau nggak orang bilang, Pak fitur-fitur staking sama farming-nya opsinya ditambah dong, ya kan, supaya mereka bisa merasakan APY mungkin kita bisa buat LDX Shiba gitu kan ya, atau nggak LDX I don't know, ya banyak lah sekarang bisa LDX Alice atau nggak whatever. Jadi again, kalau awal saya fokusnya dari tadi sampai sekarang consistently what I'm talking about MetaFi is about Bridge, ya kan. Baru kedua produk yang kami akan fokuskan itu adalah staking sama farming, yang memang kita itu fokus itu adalah marketplace, ya, marketplace untuk staking sama farming akan metaverse sama NFT token. Ya itu baru saya pelan-pelan bisa mulai ngomong. Habis Bridge kita udah jadi 2-3, dan ya udah kita mulai buat staking produknya kita, daripada mereka cuma datang sama kita nge-bridge, ya might as well abis nge-bridge ya kamu kadang-kadang belanja di staking sama farmingnya kita, kira-kira begitu. Siap. Boleh tepuk tangan dong buat Bro Andrew. Ya. Jadi tenang aja, masih ada ama-ama yang lain ya. Jadi ini ama perdana di 2002 bersama langsung CEO LightDEX. Nanti kita ke depannya akan bikin event-event lagi. Jadi mengenai pertanyaan dan sebagainya nanti di komen. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Dan juga sekali lagi terima kasih teman-teman dari LightDEX Community Leader yang sudah hadir. Kami sangat mengapresiasi kedatangan, dukungannya, dan terutama bahwa sharing knowledge ini nanti juga bisa di-sharingkan ke komunitasnya di masing-masing, bahwa ini seperti beli rumah. Kan kalau kita beli rumah, besok mau dijual nggak? Baru beli, besok jual. Beli rumah, ya kan? Kita kasih dulu ya, yang masih jomblo mungkin bawa calon istri, ya kan? Atau keluarga, ya kan? Jadi bangun pekarangan. Kalau ada duit lagi, nambah lagi, ditingkat. Jadi ini kita mau growth dan long term. Jadi bisa di sharing message juga kepada teman-teman bahwa kalau yang namanya beli rumah ya it takes time gitu kan. Ini kita mau, karena kita perdana dari sisi decentralized exchange yang ada di Indonesia. Jadi kita pionir, kita harus buktikan bahwa ada juga pertanyaan bahwa ini buat ngebantu Indonesia nggak? Ya sudah jelas lah ya kan, bener nggak? Ngebantu perekonomian. Kalau nggak bakal dibantu juga mau Mendak ya, bener ya? Nah nanti akan ada sharing session lagi, dan dari kami LightDEX berharap bahwa ini bisa menjadi initial atau awal bahwasanya to the bridge to metaverse world ini seperti mimpi LightDEX ini itu bisa teman-teman mengerti juga.
Nah itu saja dari saya David Saragi dan Bro Andrew. Thank you very much. Sampai ketemu di next AMA berikutnya. Dan juga sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Maju terus Lightdex protokol. Cuan.